Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut untuk tanda-tanda i'rab untuk isim. Nah, kemarin kan udah dibahas isim mufrad adalah isim yang bermakna satu, dan itu tanda i'rabnya menggunakan rofa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Terus misalkan contoh al-musannifu ini waktu rofa. Nah, ketika waktu nasab jadi al-musannifa, ketika waktu jar jadi al-musannifi. Nah, sekarang kita lanjut ke isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang mempunyai arti dua dengan tambahan alif dan nun waktu rofa atau ya dan nun waktu nasab dan jar. Contohnya untuk isim tasniyah yaitu muslimani. Muslimani tanda i'rabnya itu menggunakan alif. Nah, nunnya ini kenapa? Nunnya ini adalah tambahan doang. Nah, tanda i'rabnya itu menggunakan alif. Tanda i'rab untuk isim tasniyah adalah rafa menggunakan alif, nasab dan jarnya dengan iya. Kan di atas disebutnya ya dan nun waktu dengan tambahan tuh. Dengan tambahan alif dan nun waktu rofa atau ya dan nun waktu nasab dan jar. Nah, tapi untuk i'rabnya itu tanda i'rabnya itu menggunakan alif atau iya. Alif ketika rofa, iya ketika waktu nasab dan jar. Nah, lanjut ke isim jamak mudzakkar salim. Isim jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan beberapa laki-laki dengan tambahan wawu dan nun waktu rafa atau ya dan nun waktu nasab dan jar. Tanda i'rab untuk jamak mudzakkar salim adalah rafa dengan wawu, nasab dan jar dengan iya. Jadi contohnya muslimuna itu isim jamak mudzakkar salim waktu rafa. Muslimuna dengan tambahan una di akhir. Muslimuna, nah, itu waktu rofa. Ketika nasobnya, ketika diubah ke nasob, ketika menduduki nasob, maka jadi muslimina. Nah, kenapa nasob dan jarnya sama dengan isim tasniyah? Gimana cara ngebedainnya? Nah, cara ngebedain antara isim jamak muzakkar salim dan isim tasniyah adalah dengan jika isim tasniyah sebelum ia fathah dan setelah ia kasroh, contoh muslimaini, maini gitu. Tapi kalau isim jamak mudzakkar salim, cara ngebedainnya muslimina. Misalkan. Nah, di dalam satu kitab, dalam satu bacaan itu nggak ada harokatnya. Nah, gimana cara ngebedainnya? Cara mengetahuinya itu dari si domirnya. Misalkan eh, huma, maka jadi huma muslimani. Nah, itu kan kita tahu kedudukan itu apa. Misalkan huma itu kan apa, dua dua orang, dia dia dua orang laki-laki. Nah, maka isim tasniahnya jadi huma mu. Misalkan kalau nasobnya gitu, huma muslimaini gitu, muslimainihim, kalau gak apa gitu. Pokoknya ini diketahui. Misalkan kalau ada yang, kalau ini menunjukkan arti dua aja, misalkan eh, kalian mau nyebut orang, dua orang, orang mukmin misalkan, berarti tinggal kita harokatin jadi muslimaini, jangan harokatin jadi muslimina gitu. Jadi mukmina ini itu untuk dua orang mukmin untuk isim tasniyah, dan mukminina dengan sebelum ya kasroh itu untuk banyak orang mukmin, beberapa orang mukmin. Nah, latihan nih untuk ini, coba kalian isi-isi sendiri itu. Contohnya sami'un ini isim mufrad, ubah ke jamak mudzakkar salim jadi waktu nasab nih, waktu nasab jadi sami'ina gitu. Mufradnya jahidun, ubah ke jamak mudzakkar salim waktu jar jadi sajahidina. Nah, sekarang lanjut ke jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah isim yang menunjukkan beberapa perempuan dengan tambahan alif dan ta di akhirnya. Jadi alif dan taknya itu ditambahkan sebagai tanda bahwa itu isim tuh
isim jamak muannas salim. Tanda i'rabnya adalah rofa dengan domah, nasab dan jernya dengan kasroh. Jadi alif dan taknya itu bukan tanda i'rab, tanda i'rab gitu. Tanda i'rab itu kan ada 4. Rofa untuk rofa nasab jer itu untuk isim, rofa nasab jazm itu untuk isim. Nah, ini berarti semua yang dibahas di sini dari isim mufrad sampai isim yang mudhof ke pada ya mutakalim sampai yang terakhir ini baru bab isim. Nah, contohnya muslimatun ini waktu rofa, muslimatin tanda i'rab kan ada 4 yang awal. Tanda asal i'rab rofa domah, nasab fathah, jer kasroh. Tapi ketika di jamak muannats salim, nasabnya itu menggunakan kasroh. Ingat, nasabnya itu kasroh. Jadi bukan fathah lagi. Contohnya muslimatin itu waktu nasab. Nah, waktu jernya juga jadi muslimatin. Jadi nasab dan jernya itu sama, harokatnya kasroh. Jadi tanda i'rabnya itu kasroh waktu nasab dan jer. Waktu nasabnya bukan fathah lagi, karena fathah itu adalah tanda asal i'rab. Asalnya itu memang nasab itu fathah, tapi ketika di jamak muannats salim itu tidak berlaku lagi. Jadi nasabnya itu diganti dengan diharokati atau tanda i'rabnya untuk nasab di jamak muannats salim ini adalah dengan kasroh. Muslimatin juga kasroh. Muslimatun itu untuk rofa, muslimatin itu untuk nasab, muslimatin itu juga untuk jer. Latihan, coba latihan nih. Kan jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika rofa, nasihatun itu kan nasihatun rofa isi mufrad. Nah, ketika di jamak muannats salim kan maka nasihatun. Nah, tamarbutohnya itu jadi menghilang. Kenapa? Karena dilihat keterangan kata yang berakhiran huruf tak marbutoh ketika dijadikan jamak muannats salim maka taknya dibuang, seperti tilmizatun menjadi tilmizatun gitu. Contoh muslimun jadi muslimatun. Kalau jamak muannats salimnya ya muslimatun, muslimun ubah ke jamak muannats salim jadi muslimatun. Nah, misalkan ada kata muslimatun dengan ta marbutoh, maka ta marbutohnya harus dibuang dulu, jadi muslimatun jadi muslimatun gitu, ditambahkan alif dan taknya di belakang. Nah, kan jamak muannats salim itu rofanya menggunakan domah, nasab menggunakan kasroh. Nah, musnasihatin ini i'rabnya ketika nasab. Nasabnya menggunakan apa? Nasabnya menggunakan kasroh. Jernya juga sama, jernya menggunakan kasroh. Lanjut ke jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak. Dengan tambahan bentuk, dengan mengubah bentuk mufradnya mengikuti wazan-wazan tertentu. Jamak taksir ada 2. Yang pertama adalah jamak kilah yang menunjukkan arti banyak dengan hitungan 3 sampai 10. Jamak kasroh adalah kalimat yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 11 dan seterusnya. Jamak Wazan jamak kilah sebagai berikut, yaitu af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Kalau dilaguin enaknya gini: af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun, af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun, af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun, af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Nih, jamak kilah itu adalah kalimat yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 3 sampai 10. Kilah itu kan kalau sedikit. Kasroh itu kasuro banyak.
kalimat yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 11 sampai seterusnya. Wazan-wazan jamakilah nih yang pertama itu adalah sebagai berikut: af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun, af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Contohnya isim mufradnya nih zamanun, jamaknya azminatun, mengikuti wazan af'ilatun. Nah, pokoknya ini jamak taksir itu nggak bisa diprediksi, nggak bisa dibuat asal-asal gitu. Hanya kata-kata, hanya kalimat-kalimat yang telah mendukung wazan jamak taksir ini. Contohnya dorbun, jadi adrubun mengikuti wazan af'ulun. Lihat, do itu sama dengan fafiil, fafiilnya itu do, ro nya ini ain fiil, ro nya ini ain fiil, terus lamnya ini lam fiilnya ini di ba, ba nya adalah lam fiil. Jadi fa itu jadi do, terus ain ini jadi ro, maka lam jadi ba, jadi adrubun, adrubun. Terus zamanun ini kan za yang pokoknya yang bisa berharokat rata-rata itu fa fiil, ain fiil, lam fiil. Zamanun, maka alifnya dibuang, alif yang di sini. Jadi azminatun ditambahin hamzah karena mengikuti wazan af'ilatun. Tuh, af'ilatun. Zamanun jadi azminatun, ditambahin hamzah dan ditambahkan tak marbutoh. Terus fata jadi fitsiatun. Fata karena ini cuman ada 3 huruf doang, fa, ta sama alif maksuroh, jadi fitsiatun mengikuti wazan fi'latun. Pokoknya ini harus dihafal karena banyak banget wazan jamak taksir itu. Kayak kita bun jadi kutubun, itu kan gak bisa di asal-asal gitu. Misalkan dari pokoknya wazan-wazan kata kalimat-kalimat yang udah mendukung wazan jamak taksir ini hanya bisa oleh kalimat-kalimat itu aja, dan nggak bisa diubah bebas. Kayak zamanun itu nggak bisa diubah jadi wazan fi'latun. Kayak zamanun misalkan pengen diubah ke wazan fi'latun itu nggak bisa. Kayak zim zimnatun, kalau misalkan zamanun ini diubah ke jadi fi'latun, ke wazan fi'latun, maka jadi zimnatun, dan itu nggak cocok. Ini biasanya jamak taksir ini mengikuti penutur orang Arab. Jadi gimana orang Arab ngomong jamaknya, misalkan zamanun itu adalah zamanun jamaknya itu adalah azminatun, maka itu udah tetap dan nggak bisa diganti-ganti gitu jamaknya. Dorbun itu tetap jamaknya menjadi adrubun, adrubun dengan mengikuti wazan af'ulun, dan ini dikategorikan jamak kilah, jamak kilah yang menunjukkan arti 3 sampai 10, yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 3 sampai 10. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak dengan mengubah bentuk mufradnya mengikuti wazan-wazan tertentu. Contohnya babun jadi abwabun. Babun ini kan ba, alif sama wawu. Nah, alif ini diganti jadi wawu. Diganti jadi wawu karena ada ilat di sini. Ada ilatnya. Jadi babun itu diganti jadi jadi af'alun, jadi abwabun. Babun jadi abwabun mengikuti wazan af'alun. Jadi misalkan babun pengen diubah ke wazan af'ulun itu nggak bisa. Jadi misalkan ab ab
wubun, nggak bisa. Wubun. Kalau mengikuti wazan fi'latun juga nggak bisa. Jadi biu biu kalau biu biu batun kalau mengikuti wazan fi'latun. Biu batun tuh. Biu batun itu nggak bisa karena babun ini udah mendukung atau mensupport atau udah istilahnya support lah, udah mendukung hanya wazan af'alun itu. Dan ini biasanya cukup menghafal jama-jamanya saja. Misalkan babun itu pasti jamanya abwabun. Abwabun. Babun itu jamanya abwabun. Fatah itu jamanya fityatun. Dorbun itu jamaknya adrubun. Mengikuti wazan af'ulun. Ad-dorbun mengikuti wazan af'ulun maka menjadi adrubun. Zamanun mengikuti wazan af'ilatun maka jadi azminatun. Coba. Contoh nih, abu-abun kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya adalah bisa dijarkan atau tandanya bisa bertanwin. Terus ini mu'rob apa mabni? Abu-abun ini mu'rob, abwabi ini mu'rob. Mu'rob yang mana? Mu'rob jama mudzakkar, jama taksir. Ini jama taksirnya kilah apa kasroh? Jama taksirnya itu kilah. Apa itu jama taksir kilah? Adalah isim yang menunjukkan, adalah kalimat yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 3 sampai 10. Jadi jama kilah ini menunjukkan arti banyak dari hitungan 3 sampai 10. Tuh contoh. Nah, untuk tanda i'rabnya sendiri bentar. Tanda i'rabnya sendiri ini rofa menggunakan doma, nasab menggunakan fathah, jarnya dengan menggunakan kasroh. Jadi jama taksir ini sama seperti isim mufrad. Dalam bentuk ininya apa namanya? Dalam bentuk jamak apa sih, dalam bentuk i'rabnya gitu. I'rabnya itu sama dengan isim mufrad, tapi ketika dilihat dari maknanya atau dari wazannya itu adalah jamak taksir. Nah, di sini muncul pertanyaan, gimana sih cara ngebedain antara jamak taksir dengan isim mufrad? Karena kan i'rabnya sama-sama rofa dengan menggunakan domah, isim mufrad menggunakan domah kan. Nah, isim jamak taksir juga menggunakan domah. Maka gimana cara ngebedainnya? Nah, cara ngebedainnya itu dengan menghafal wazan-wazan. Nah, atau dengan mengetahui bahwa kalimat itu adalah jamaknya dari kalimat suatu kalimat. Contoh, abu-abun ada ini kan nggak tahu kalau dilihat dari jelas dari fisik itu, misalkan abu-abun diubah ke nasob jadi abu-aban, diubah ke jar tetap abu-abin. Nah, itu cara mengetahuinya dengan mengetahui bahwa itu adalah kalimat jamak. Misalkan abu-abun, oh itu mengikuti wazan af'alun. Oh berarti af'alun kan wazan jamak taksir. Oh gitu, berarti ini tuh eh, terhitungnya adalah banyak pintu gitu, bukan satu pintu saja gitu. Cara mengetahuinya dengan menghafalkan wazan-wazan di atas kayak af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Misalkan kalau kita nggak tahu nih bahwa kita nemu kalimat baru dan kita nggak tahu bentuk mufradnya itu apa. Nah, kalau kita nggak tahu bentuk mufradnya itu apa, maka kita lihat dulu nih bahwa kalimat itu mengikuti wazan jamak taksir atau tidak gitu. Kalau mengikuti wazan jamak taksir kayak af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun itu eh, maka termasuk jamak taksir. Tapi kalau nggak mengikuti
wazan jamak taksir kayak jamakilah itu dihukumi isim mufrad aja dan dimaknai satu gitu, kayak af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun gitu. Sekarang lanjut jamak kasroh. Jamak kasroh itu sebenarnya banyak, tapi yang sering muncul itu yang 6 ini. Yang wazan-wazan jamak kasroh banyak sekali, di antaranya emang wazan jamak kasroh itu kan banyak sebenarnya dan bisa menyerupai isim mufradnya. Contoh kayak contohnya nih, fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Nah, rasulun ini jamaknya rusulun, mengikuti wazan fu'ulun, fu'ulun. Wajhun itu jamaknya wujuhun, mengikuti wazan fu'ulun. Nah, cara gampang ngapalnya untuk jamak kasroh ini tinggal dinadain kayak gini, fu'ulun, fu'ulun, fu'ulun. Kalau domah maka panjangnya juga dong, fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Jangan fu'alun, fu'alun, jangan kayak gitu. Fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Fu'ulun pertama kan doma semua, terus kedua doma semua dan ditambahin wawu sukun. Fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun, fu'alun, fa'alatun. Gitu cara gampangnya sih, tinggal mencocok-cocokkan aja. Nah, kan ada kata kitabun, kaf ta alif ba, kaf ta alif ba. Nah, kitabun itu kalau di eh, kalau di jamak taksir kan, kalau diubah ke bentuk jamak, jamak itu kan menunjukkan makna banyak. Nah, itu maka menjadi kutubun, mengikuti wazan fu'ulun. Nah, tapi kenapa bentuk mufradnya dari kitabun itu seperti wazan jamak taksir? Kayak contoh fi'alun, kitabun nih. Kayak contoh wazan ini, fi'alun, kitabun. Nah, cara gampangnya dengan mengetahui bentuk jamaknya. Kalau bentuk jamak dan bentuk mufradnya juga sih. Bentuk mufradnya itu kan kitabun, maka kalau dijamak akan menjadi kutubun. Kutubun. Intinya jamak taksir ini cuman kalau itu belum tahu ya. Kalau belum tahu bahwa itu kalimat jamak atau mufrad, mendingan diperiksa dulu ini kalimat mengikuti wazan jamak taksir atau enggak. Tapi kalau enggak mengikuti wazan jamak taksir itu eh, apa dihukumi mufrad aja. Tapi kalau itu mengikuti wazan jamak taksir dan itu menunjukkan mufrad atau satu seperti kayak kitabun, maka itu jangan dihukumi jamak taksir walaupun itu mengikuti wazan jamak taksir seperti fi'alun, kitabun. Itu kan sama wazannya, kafnya seperti fafiil, taknya seperti ain fiil, dan ada alifnya kitabun, ada alifnya juga sama. Terus lam baknya, bak terakhir itu seperti lam fiil kayak kitabun, fi'alun, itu kan sama. Jadi harus mengetahui jamak dan mufradnya. Kalau nggak mengetahui sama sekali, itu boleh disebut mengikuti wazan-wazan ini seperti kitoun, wujuhun, riyahun, gurofun. Gurofun kan jamak dari gurfatun. Gurfatun yang berarti kamar atau ruangan. Gurofun itu salah salah. Gurofin. Gurofin itu bukan kamar ternyata.
Gak tahu apa. Wal istinsyaku bisalah sati gurofin. Basuhan kali. Bukan kamar ya. Salah-salah. Nah, kalau jamak ilah kan menunjukkan arti 3 sampai 10. Kalau jamak kasro itu menunjukkan arti 11 dan seterusnya. Lanjut. Contoh hukuki, kalimat apa? Hukuki kalimat isim, tandanya diawali huruf jar. Mana huruf jarnya? Min. Hukuki ini kalimat mu'rob apa mabni? Mu'rob. Mu'rob yang mana? Mufrad isim, jama taksir. Nah, hukuki ini ilah apa kasroh? Hukuki ini kasroh. Nah, hukuki kenapa kasroh? Terus kalau kasroh ini mengikuti wazan apa? Hukuki itu mengikuti wazan fu'ulun. Hukuki tuh. Hukuki fu'ulun tuh. Fu'ulun. Hukukun. Hukukun tuh. Hukukun hanya cocok di situ. Terus azillatun. Azillatun ini sebenarnya af'ilatun, tapi ini rada susah dibahas soalnya ada ilatnya. Azillatun, af'ilatun, harusnya af'ilatun. Susah dibahasnya azillatun. Nanti itu dibahas di tasrif aja. Kenapa azillatun disebutnya mengikuti wazan af'ilatun tapi dibacanya azillatun? Al-hududi ini adalah jamak taksir, juga sama. Hududi ini i'rabnya i'rab jar. Nah, kalau hududi itu i'rabnya i'rab rofa, maka seperti isim mufrad. Jadi rofanya menggunakan domah seperti al-hududu, atau nasabnya jadi al-hududa. I'rabnya itu sama seperti isim mufrad. Latihan. Nih contoh ya. Roksun. Nih contohnya, roksun itu diubah ke jamak taksir mengikuti wazan fu'ulun, maka jadi ru'usun. Contoh lagi, ba'irun diubah ke jamak taksir jadi ab'irotun. Ditambahkan hamzah di awalnya mengikuti wazan tuh. Ba'irun diubah ke jamak taksir jadi ab'irotun. Harokatnya disesuaikan. Wazan tuh kayak timbangan. Wazan itu timbangan, mauzun itu yang udah ditimbang. Wazan nih yang di seperti contoh gitu, wazan tuh kayak misalkan contohnya itu kayak gimana ya? Ba'irotun ketika diubah ke jamak taksir maka harus mengikuti wazan ab'irotun, maka menjadi ab'irotun, af'ilatun. Itu sama, ianya itu dibuang, pokoknya ain fi'il lam fi'il fa fi'il ain fi'il lam fi'il. Terus syahrun diubah ke jamak taksir maka menjadi ashhurun. Fa fi'il ain fi'il lam fi'il. Qalbun diubah ke jamak taksir jadi qulubun. Kalau gurofun diubah menjadi jamak taksir maka menjadi gurofun. Gurfatun diubah ke jamak taksir maka menjadi gurofun. Fa fi'il ain fi'il lam fi'il. Nah, contoh kalau yang di atas jamak taksir wazan kilah, yang kilah. Contoh kutubun diubah kutubun itu mengikuti wazan apa?
Kutubun ini bukan kilah kasroh, ini bukan kilah tapi campuran gitu. Kutubun itu mengikuti wazan apa? Mengikuti wazan fu'ulun. Nah, mudunun itu mengikuti wazan apa? Mengikuti wazan fu'ulun. Furudun itu mengikuti wazan apa? Mengikuti wazan fu'ulun. Itu tinggal tulis wazannya aja. Lanjut ke asmaul khamsah. Insya Allah lah yang materi sebelumnya itu udah, semoga aja udah pada paham, dan dilanjut dengan asmaul khamsah. Kalau nggak paham, kalau belum paham itu bisa ditanyakan aja, dan atau bisa diulang aja, bisa diulang lagi. Kalau masih belum paham itu bisa ditanyakan, udah nanya aja nggak apa-apa. Nah, kalau asmaul khamsah adalah isim yang 5. Asmaul khamsah adalah abun, akhun, hamun, fu, dan du. Ini kata-kata yang bisa menjadi asmaul khamsah. Ingat, abun, akhun, hamun adalah kata-kata yang bisa menjadi asmaul khamsah. Yang 3 ini. Abun, akhun, hamun, asal katanya pamun. Kalau ini pamun, kalau jadi asmaul khamsah jadi fu. Nah, abun, akhun, hamun adalah isim yang bisa menjadi asmaul khamsah. Kenapa kok adalah isim yang bisa menjadi asmaul khamsah? Karena asal kata abun, akhun, hamun itu adalah isim mufrad. Isim mufrad, kalau abun ini bisa menjadi asmaul khamsah, maka harus dimudofkan pada kata setelahnya. Nanti dibahas di depan ada. Adapun makna asmaul khamsah adalah abun itu artinya ayah, akhun itu saudara, hamun adalah mertua, fu mulut, zu yang punya. Tanda i'rab untuk asmaul khamsah adalah rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jer dengan iya. Rofanya dengan wawu, contoh abu buka wawu dengan rof dengan wawu. Nah, kenapa tadi dibilang asmaul khamsah itu adalah kenapa dibilang tadi abun, akhun, hamun ini adalah isim yang bisa menjadi asmaul khamsah? Karena kan asal katanya itu isim mufrad, abun, akhun, hamun itu yang tiga kata ini. Nah, ketika dimudofkan, mudofnya dengan apa aja? Mau dengan kaf, mau dengan isim domir. K ini kan isim domir. Terus mau dengan misalkan dengan kalimat lain, contoh Abu Hurairah itu, maka kalau abun itu dimudofkan, maka itu baru menjadi asmaul khamsahnya. Kalau belum dimudofkan sendirian kayak gini, maka itu dihukumi isim mufrad. Harokatnya bisa i'rabnya itu diubah seperti isim mufrad, abun, aban, abin. Tapi kalau dimudofkan itu baru asmaul khamsah. Contoh abika tuh, rofa dengan wawu, nasob dengan alif, jer dengan iya. Jadi ini tanda i'rabnya asmaul khamsah, rofa dengan wawu, nasob dengan alif, jernya dengan iya. Nah, abun asal katanya kan abun. Nah, terus dimudofkan ke huruf K, jadi domahnya diganti ke wawu. Bukan domahnya diganti ke wawu, tinggal ditambahin wawu. Kalau rofanya domahnya abunya tinggal ditambahin wawu seperti abuka. Nah, tanda i'rabnya berarti bukan domah lagi, malah menjadi wawu, diganti wawu tanda i'rabnya itu. Jadi abuka ini tanda i'rabnya itu wawu, bukan domah lagi. Terus kalau abaka ini asal katanya kan aban. Nah, ketika dimudofkan maka menjadi abaka, tinggal ditambahin alif, dan tanda i'rabnya itu juga alif. Kalau abika juga sama, tinggal ditambahkan iya,
dan tanda i'rabnya itu iya. Kalau sendirian misalkan nggak ada kafnya, nggak dimudofkan ke kaf, maka itu dihukumi isim mufrad seperti abun, aban, abin. Nah, kalau mudof nih, kalau mudof itu maka menjadi asmaul khamsah seperti abuka, abaka, abika. Alif tuh ada alifnya. Contohnya ya, tuh abun. Ketika dimudofkan dengan huma maka menjadi abu. Contoh abu huma. Akhun ketika dimudofkan dengan aku dengan kaf, akhun ketika dimudofkan dengan kaf maka menjadi aku seperti akhuka. Hamun tuh ketika dimudofkan dengan h maka menjadi ha, hamu seperti hamuka. Jadi tinggal ditambahin wawu atau alif atau iya. Terus fu ketika dimudofkan maka menjadi fu tetap kalau fu mah seperti fu zaidin. Asal katanya fu zaidin. Asal kata fu ini adalah famun yang berarti juga mulut. Tapi famun ketika dimudofkan maka fa nya itu diubah jadi doma. Kan fa nya itu kan berharokat fathah. Famun. Nah, maka menjadi doma. Jadi terus mimnya itu dibuang. Jadi diganti waw. Famun jadi fu. Contohnya fu zaidin. Zu di ini zu asal katanya emang gini, terus dimudofkan jadi zu fadlin yang memiliki keutamaan. Nih keterangannya panjang banget. Syarat isim 5 bisa. Isim 5 tuh maksudnya asmaul khamsah. Bisa di i'rab dengan wawu, alif, iya, ialah jika dimudofkan pada selain ya mutakalim. Ya mutakalim itu ya kepemilikan seperti ya di tangan saya. Itu ya yang di terakhirnya itu adalah ya kepemilikan. Jika tidak dimudofkan maka i'robnya yang awal dijelasin, maka i'robnya seperti isim mufrad seperti abun, aban, abin. Tuh, abun, aban, abin. Nah, jika mudof pada yang mutakalim maka i'robnya dengan menggunakan harokat yang dikira-kirakan. Contohnya, jika mudof pada yang mutakalim nih, akhi ini rofaknya menggunakan domah mukodaroh. Dengan menggunakan domah mukodaroh. Akhi. Kan katanya dengan menggunakan harokat yang dikira-kirakan. Contoh ini juga akhi yang ini yang nasobnya. Akhi nasobnya menggunakan fathah mukodaroh. Terus bi akhi ini waktu jer itu menggunakan kasroh mukodaroh. Yang kedua, zu termasuk isim 5 jika bermakna sohib yang berarti punya, yang punya. Misalkan zu amrin punyanya si amr. Hadhihi hadhihi kolan suah zu amrin. Hadhil kolan suah zu amrin. Peci ini songko ini punyanya si Amr gitu. Sohib yang punya, pokoknya kepemilikan gitu. Isim ghairu munsharif mah hari depan aja dilanjut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.